Sekilas, waktu dicoba, pedas dan asamnya langsung meledak di lidah. Kuliner satu ini memang menjadi ikon kota historis Malaka, Malaysia. Tapi siapa sangka, di balik semangkuk asam pedas yang dianggap identitas negeri jiran, tersimpan jejak perjuangan, bumbu tangan pedagang Jawa, hingga tumpah darah pahlawan Nusantara. Inilah jejaknya. Ya, yaitu Nusantara, tapi Nusantara itu ya memang mencakup juga rumpun Melayu. Jadi kita di tengah-tengah. Masam ada, pedas ada. Jadi semua peringkat boleh makan. Tak lengkap rasanya berkunjung ke Malaka tanpa mencicipi hidangan ini. Bahkan banyak yang menyebut tak lengkap rasanya jika berkunjung ke kota Malaka, negara Malaysia, tidak mencicipi asam pedas khas Malaka. Asam pedas Melaka, they have a very different taste for each shop or each dishes. Tapi sometimes kalau dia tak semestinya pedas yang terlalu pedas lah. Sometimes it can be masam sikit. Sebab ada orang Melaka juga yang tak makan pedas. Asam pedas tuh enak gitu. Macamnya dia asam-asam pedas dia, tapi nggak terlalu pedas lah. Ya macam gurih lah. Tapi kalau biasanya asam pedas itu kayak ikan, ayam pun boleh kayak gitu. Salah satu kedai paling laris adalah milik Encik Muzamir, generasi ketiga yang sudah menyajikan asam pedas selama puluhan tahun. Di kedai miliknya, terdapat beberapa jenis pilihan ikan yang dihidangkan dengan berbagai macam jenis kuah. Kalau di Melaka, di Malaysia kita panggil pure original Melaka. Dia tidak terlalu pedas, tidak terlalu masam, dia tengah-tengah. Sebab di Malaysia ni, di Melaka, kita ada beberapa jenis asam pedas. Ada asam pedas muar. Kalau asam pedas muar ni dia agak cair sikit. Kalau asam pedas yang ada setengah tu pedas, betul-betul pedas. Masamnya kurang. Jadi kita di tengah-tengah. Masam ada, pedas ada. Jadi semua peringkat boleh makan. Tak seperti Sumatera yang cenderung memakai ikan kakap atau tuna, asam pedas ikan pari menjadi favorit di kawasan Malaka. Bisa dikonsumsi sampai ke tulang rawannya. Daging ikan pari memiliki tekstur lebih lembut dan kenyal saat dikunyah. Ya, sebenarnya kan kembali lagi kepada ketersediaan yang berlimpah gitu. Jadi mungkin waktu itu memang mereka berlimpahnya adalah ikan pari. Tetapi kan di dalam aplikasinya sekarang nggak selalu ikan pari kan, kadang mereka pakai ikan kakap gitu. Nah, jadi sebenarnya kembali lagi apapun kuliner yang muncul di suatu daerah itu selalu berangkatnya adalah dari keberlimpahan bahan yang ada di sekitar gitu. Proses memasak asam pedas terbilang mudah dan cepat. Bumbu halus ditumis, lalu ditambahkan air serta asam jawa. Setelah mendidih, ikan dimasukkan bersama kacang beji dan daun kesum sebagai penambah aroma khas. Untuk asam pedas tu biasa bahan utama dia, bumbu utama dia cili, asam jawa, bunga kantan, dan adalah serai, ada beberapa lagi bahan. Cuma kerana pedas sebab cili lah. Masamnya kerana asam jawa dia. Lantas, mengapa bumbu asam di Malaysia ini dinamakan asam Jawa? Sejarah mencatat, asam sebenarnya buah asli Afrika yang dikembangkan di India. Di saat itu, asam diperkenalkan di Malaysia oleh para pedagang Jawa yang berdagang rempah sejak abad ke-5 Masehi. Dipadukan dengan cabai yang dibawa Portugis dan Spanyol, terciptalah hidangan kaya budaya ini. Kita mengatakan Nusantara itu sebenarnya tidak hanya Indonesia loh. Jadi batasan negara Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura ini kan adalah batasan modern. Ya kan, pada saat kita bicara mengenai rumpun gitu ya, rumpun itu tidak dibatasi dengan negara yang saat ini. Jadi rumpun yang sama sekarang ini terpecah menjadi beberapa negara gitu. Jadi tidak bisa juga kita mengatakan oh itu inspirasinya Indonesia, yaitu Nusantara. Tapi Nusantara itu ya memang mencakup juga rumpun Melayu gitu. Dengan harga yang terjangkau dari 12 sampai 50 ringgit atau sekitar 50 sampai 200 ribu untuk kepala ikan besar, tak salah jika asam pedas menjadi salah satu hidangan favorit warga Malaysia. Jejak Nusantara di Malaka tak hanya bisa dinikmati di dalam semangkuk asam pedas. Di tepi Sungai Malaka terdapat kawasan bersejarah yang dikenal sebagai Kampung Jawa.
Meski kini banyak bangunan yang sudah dirobohkan pemerintah setempat, area ini menjadi bukti hubungan erat dua negara sejak masa lalu. Hubungan masyarakat Melayu kalau di Malaysia ataupun di Melaka, di Sumatera, di Jawa ataupun di Nusantara ini adalah sebenarnya tidak pernah putus. Bermula daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka, tetapi perpisahan kita adalah disebabkan perpisahan penumbuhan negara itu sendiri. Tetapi hubungan jati diri, darah dan juga rasanya tidak pernah terputus. Jadi sebenarnya kita kalau dikata pada hari ini adalah masyarakat serumpun. Ya, masyarakat serumpun, dan sebenarnya kita mempunyai satu pertalian yang lebih erat daripada perkataan serumpun, iaitu pertalian darah, keluarga dan sebagainya. Bukti lain dari akulturasi budaya bisa kita lihat di Masjid Kampung Hulu. Dibangun tahun 1728, desain masjid ini merupakan perpaduan budaya Jawa, Melayu, Sumatera hingga Tionghoa. Unsur Jawa terlihat dari atap 3 lapis berbentuk limas, sementara ornamen keramik penghias ditenggarai berasal dari dinasti Qing Tiongkok. Pembinanya iaitu Datuk Samsudin bin Datuk Arum. Dia adalah anak kepada seorang mu'alaf daripada China, dan dia ada keluarga lah di Sumatera dan sebagainya. Jadi bila dia dilantik sebagai Kapitan 2 dan diarah untuk bina masjid, maka dia menggunakan elemen-elemen Sumatera, Melayu, Jawa dan juga Cina untuk jadikan sebagai masjid pada waktu itu. Uniknya, Masjid Kampung Hulu juga dianggap sakral bagi masyarakat setempat. Bahkan dipercaya air yang digunakan untuk wudhu di Masjid Kampung Hulu memiliki banyak manfaat dan syafaat atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu masjid ini dikenal sebagai Masjid Sumpah, untuk angkat sumpah. Pada waktu itu peranan mahkamah belum ada secara sepenuhnya. Jadi orang-orang tua dulu percaya bahawa Masjid Kampung Hulu ini mempunyai barakah ataupun kelebihan tersendiri untuk majlis angkat sumpah. Jadi jika ada sebarang perselisihan dan sebagainya, maka mereka akan datang ke sini untuk buat perjanjian ataupun mengangkat sumpah. Diceritakan juga banyak yang berlaku dikenakan bila dia menipu ataupun bohong dan sebagainya, maka selepas saja dia keluar daripada masjid, mungkin adalah yang Allah tunjuk pada dia, sama ada dia kemalangan ke, ada juga yang muntah darah dan sebagainya. Tak cuma arsitektur, darah pejuang Nusantara pun pernah tumpah di Malaka. Pada tahun 1513, Pati Unus dari Kesultanan Demak membawa 100 kapal dan 12.000 prajurit gabungan Jawa dan Palembang untuk membantu Malaka melawan Portugis. Selain itu, ulama besar dari Aceh, Syamsuddin Al-Sumatrani, juga gugur saat berusaha membebaskan Malaka. Makam berukuran 2 meter miliknya kini berdiri anggun di Kampung Ketek, Malaka. Nama-nama besar seperti Raja Haji, Samsudin Al-Sumatrani, pahlawan daripada Aceh. Pahlawan daripada Aceh juga bernama Panglima Pidi. Itu antara nama-nama besar yang bersama-sama menentang Portugis di Melaka pada hari itu. Berada di tengah pemukiman, makam tersebut terlihat sangat menonjol dengan panjang yang diperkirakan mencapai 2 meter. Sayangnya, ketika kami ingin menggali informasi lebih jauh, tak ada satupun warga yang mengaku mengelola makam tersebut. Batasan sejarah modern mungkin memisahkan wilayah kita menjadi negara yang berbeda. Namun dari semangkuk asam pedas, arsitektur masjid, hingga makam para pahlawan, Malaka menjadi bukti nyata betapa eratnya hubungan sejarah dan kultur kita sebagai masyarakat serumpun.